ngomong. Kepolisian tetapkan 12 tersangka pengambilan paksa jenazah COVID-19. Cuaca ekstrim, Teluk Bone, nelayan enggan melaut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Legiarto hadir kembali dengan informasi yang telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Kita awali Sulawesi Selatan hari ini dalam segmen berita utama. Aparat pengawasan internal pemerintah APIP berhasil menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.455.192.203. Aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP Kabupaten Bone mengumumkan hasil penyelamatan keuangan negara secara transparan langsung oleh Bupati Bone bersama Kajari dan jajarannya di hadapan para awak media. Temuan sebanyak 1,4 miliar itu berasal dari tahun anggaran 2018 sampai 2019. Temuan ini juga merupakan tindak lanjut banyaknya laporan masyarakat sejak tahun 2019, baik dari lembaga kemahasiswaan, lembaga swadaya masyarakat, maupun organisasi massa. Sedang tindakan APIP sudah sesuai dengan peran berdasarkan Komitmen PP 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, dan peran APIP sudah menjalani amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Andi Fasar menjelaskan, nilai penyelamatan uang negara cukup fantastis, berasal dari kas anggaran pendapatan belanja daerah, APBD dan anggaran dana desa. Hasil penyelamatan keuangan negara tersebut dikembalikan ke kas di mana anggaran itu berasal, yakni Rp551 juta dari organisasi perangkat daerah dan Rp943 juta dari anggaran beberapa desa. Syahriasis melaporkan. Setelah mengamankan pelaku pengambil paksa jenazah COVID-19 di berbagai rumah sakit di Sulawesi Selatan, kini Kepolisian Resort Kota Makassar menetapkan 12 orang sebagai tersangka. Setelah mengamankan 42 orang pelaku pengambilan paksa jenazah COVID-19 di berbagai rumah sakit di Kota Makassar, kini Kepolisian Resort Kota Makassar menetapkan 12 orang sebagai tersangka. Masing-masing 2 orang dari Rumah Sakit Dadi, 3 orang dari Rumah Sakit Stella Maris, 5 orang dari Rumah Sakit Labuang Baji, dan 2 orang dari Rumah Sakit Bayangkara. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Yudiawan mengatakan umumnya para tersangka dan para terduga pelaku yang diamankan untuk dimintai keterangan adalah keluarga dan kerabat almarhum pasien PDP dan positif COVID-19 yang diambil paksa di 4 rumah sakit berbeda di Kota Makassar pekan lalu. Jadi kalau yang tadi malam itu dilakukan penangkapan adalah yang terkait kasus pengambilan jenazah yang di Rumah Sakit Stella Maris. Ada 9 orang. Dari 9 orang itu ternyata ada 1 positif, yaitu ya atas nama B. Sekarang langsung dibawa ke Swisbel untuk mendapatkan perawatan secara wisata COVID yang merupakan program gugus tugas. Terus kemudian ada 2 orang yang bisa dijadikan tersangka karena yang bersangkutan memang berperan aktif. Nah, sisanya ada 6 orang dipulangkan karena memang tidak ada kaitan. Kapolrestabes Kota Makassar, Kombes Pol Yudiawan Wibisono menambahkan, sebelumnya telah diamankan 9 orang pelaku pengambilan paksa jenazah COVID-19. 1 dinyatakan positif COVID-19 dan 1-nya dijadikan sebagai tersangka. Setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, Balai Besar Veteriner Kabupaten Maros melakukan uji sampel coronavirus disease 2019 melalui metode real-time polymerase chain reaction atau RT-PCR untuk pelaksanaan uji swab. Sejak membuka pengujian COVID-19, Balai Besar Veteriner BBVet Maros telah menerima 343 sampel swab.
Seluruh sampel yang dilakukan pengujian sejauh ini berasal dari wilayah Kabupaten Maros, Baru, dan Pangkep. Kiriman pihak puskesmas dan rumah sakit yang dikoordinir oleh Dinas Kesehatan di wilayah kabupaten masing-masing. Dalam sehari kapasitas yang bisa diterima sebanyak 50 sampel. Jika dirata-ratakan, sampel yang diterima sejauh ini baru 20 per hari. Tim penguji yang khusus menangani sampel swab COVID-19 berjumlah 20 orang, di mana hasil pengujian sampel bisa diketahui dalam sehari. Namun sampel tersebut harus masuk sebelum pukul 10 pagi. Kecepatan dan kapasitas pengujian di BBVET Maros relatif bisa mengefektifkan akurasi pemeriksaan sampel swab pasien, apakah negatif atau positif dalam waktu relatif lebih singkat. Kalau untuk kecepatan uji kami, seperti juga mungkin yang sudah kami sampaikan di awal tadi pertemuan, bahwa sampel yang masuk di bawah jam 10 setiap harinya, sebelum jam 10 pagi, itu akan diuji pada hari itu. Dan insya Allah sore itu hasilnya sudah keluar, sehingga setiap kurang lebih paling terlambat jam 8 malam itu kami sudah laporkan ke beberapa instansi yang menjadi kewenangan untuk pelaporan melalui beberapa aplikasi. Penerimaan sampel COVID-19 yang datang dari luar harus melalui tahapan sebelum masuk ke dalam pengujian di Laboratorium Balai Besar Veteriner Maros. Seperti dijamin harus benar-benar steril dan dipersiapkan data dokumen lengkap tercantum serta sampel harus dalam cooler box kota kecil. Berbagai upaya dilakukan untuk memutus mata rantai COVID-19 dengan melakukan tracing dan juga rapid test secara massal. Meski langkah ini cukup membantu, namun di beberapa titik di Kota Makassar terjadi penolakan oleh warga setempat dengan berbagai alasan. Berikut kita ikuti tanggapan masyarakat atas penolakan dilakukannya rapid test secara massal. Tanggapan saya mengenai rapid test, menurut saya rapid test sebagai langkah awal deteksi itu sangat penting karena saat ini kita tahu virus SARS-CoV-2 sendiri sudah menyebar secara acak dengan mekanisme transmisi lokal. Karenanya untuk membantu pemerintah menjalankan tugasnya dalam melindungi segenap bangsa Indonesia, semoga kita semua bisa bersikap terbuka, boleh kritis tapi dengan cara yang baik tentunya, tanpa adanya ego, sikap emosional maupun sikap impulsif dalam menyikapi langkah atau kebijakan pemerintah terkait rapid test tersebut. Selama itu gratis dan tidak membahayakan, ya kenapa ditolak? Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nilawati, salah satu warga Kota Makassar, menolak adanya rapid test massal karena belum ada sosialisasi dari pemerintah. Alhamdulillah kami beralasan karena kami merasa sehat walafiat dan mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, keluarga menjadi kunci untuk menuntaskan penyebaran COVID-19. Fakta ini dibuktikan oleh Cecilia Kapojo, seorang warga Kota Makassar yang merawat ibunya sehingga sembuh dan dinyatakan bebas dari COVID-19. Saat ini kita telah terhubung bersama Ibu Cecilia untuk berbagi cerita bagaimana saat-saat ia merawat sang ibunda hingga sembuh dan dinyatakan negatif COVID-19. Selamat sore Ibu Cecilia. Ya, Ibu, kami mengapresiasi usaha Ibu untuk memberikan dukungan dan membantu sang ibunda untuk bisa sembuh dan dinyatakan negatif COVID-19. Bisa Ibu ceritakan sedikit bagaimana tepatnya kapan Ibu mendengar kabar bahwa ibunda dinyatakan positif COVID-19? Ya. Pertama saya mendapat kabar ibu saya positif COVID-19 itu di tanggal 26 Maret 2020 yang lalu. Ya, setelah itu bagaimana tanggapan Ibu? Bagaimana langkah selanjutnya yang Ibu lakukan? Ya, pada saat mendengar kabar ibu saya terpapar COVID-19, saya sehari-hari domisilinya di Jakarta, bekerja di Jakarta, sedangkan ibu saya itu domisilinya di Makassar. Pada saat itu saya langsung ambil inisiatif untuk terbang ke Makassar. Cuma pada waktu itu keadaan di Jakarta juga lagi ada isu-isu mau ini ya lockdown lokal gitu. Itu belum ada PSBB.
keluarga saya di Jakarta itu sempat keberatan jika saya ke Makassar untuk menjaga ibu saya karena resiko bagi saya bisa terpapar COVID-19. Jadi saya waktu itu sempat dilema gitu untuk ke Makassar menjaga ibu saya. Cuman akhirnya karena saya juga takut banget gitu, itu efek psikologis juga buat saya. Saya pikir daripada di Jakarta saya mati ketakutan, lebih baik saya ke Makassar aja untuk mendampingi ibu saya. Dan akhirnya tanggal 30 Maret itu saya tiba di Makassar untuk menemani ibu saya. Pada saat itu ibu saya masih dirawat di Rumah Sakit Stella Maris Makassar. Oke, baik, pertama kali Ibu langsung dirawat di rumah sakit rujukan. Setelah itu berapa hari setelah melakukan isolasi di rumah sakit lalu pindah ke isolasi mandiri di rumah? Ibu saya itu sempat dirawat 8 hari di Rumah Sakit Stella Maris Makassar. Jadi pas hari ke-8 di tanggal 30 Maret, itu ibu saya akhirnya memutuskan untuk isolasi mandiri di rumah, melanjutkan isolasi mandiri di rumah. Dan pada saat isolasi mandiri di rumah itu masih dalam pengawasan Rumah Sakit Stella Maris Makassar dan juga dipantau oleh Dinas Kesehatan Makassar. Nah, selama isolasi mandiri di rumah, apakah ada bantuan juga dari Rumah Sakit Stella Maris untuk memberitahukan Ibu Cecilia bagaimana langkah-langkah tepatnya untuk merawat sang ibunda? Seperti yang kita tahu, isolasi mandiri berarti Ibu harus dipisahkan kamarnya ya Bu ya? Harus kamar sendiri, ya, kamar mandi sendiri, dan peralatan makan itu pun sendiri-sendiri. Seperti apa, bagaimana Ibu melakukan atau merawat Ibu dalam isolasi mandiri ini? Ya. Pada saat ibu saya masih sakit terpapar COVID-19, itu selama isolasi mandiri di rumah, pihak Rumah Sakit Stella Maris itu masih terus memantau via WA. Dan juga Dinas Kesehatan Makassar ikut memantau orang-orang yang ikut tinggal bersama-sama ibu saya. Pada saat itu yang tinggal bersama ibu saya itu adalah saya bersama ART saya 1 orang, jadi 2 orang. Kami ikut dipantau dan ikut diberikan rapid test oleh Dinas Kesehatan Makassar. Bersyukur juga saya dan ART saya juga pada waktu itu hasil rapid testnya itu negatif. Selama merawat ibu saya selama sakit, selama terkena virus corona itu, kamar ibu saya itu tentunya terpisah dengan kami yang ada di rumah. Perlengkapan makannya juga ikut dipisahkan, kamar mandi juga memakai kamar mandi sendiri. Ruangan juga yang hanya ruangan tertentu saja yang boleh dipakai ibu saya itu adalah ruang tamu dan ruang keluarga. Ibu saya tidak boleh ke teras, tidak boleh ke ruang makan, tidak boleh ke dapur. Sampah-sampahnya waktu itu tisu, karena ibu saya kan banyak mengeluarkan dahak ya, tisu-tisunya itu cepat-cepat dikumpulin dan dibersihkan. Pada waktu itu saya dan ART, kami berdua tidak memakai APD. Kami hanya berbekal masker saja dan rajin cuci tangan, rajin ganti baju, karena pada waktu itu untuk menjaga jarak fisik dengan ibu saya juga sulit. Ibu saya waktu itu diare, saya masih sering ke kamar mandi gantiin popoknya. Jadi setiap ganti popok di kamar mandi, saya juga akhirnya harus ganti baju, mandi, ganti masker, kurang lebih seperti itu. Tetangga-tetangga juga pada saat itu juga ikut membantu untuk mengirimkan makanan dan menyediakan makanan. Oke, baik. Ibu Cecilia, terakhir saran dan himbauan untuk masyarakat khususnya Kota Makassar ini agar tidak stigma negatif di masyarakat Kota Makassar walaupun keluarga kita terkena COVID-19. Seperti apa himbauannya, Bu? Ya, bagi masyarakat, jika ada keluarga atau ada tetangga yang terkena COVID-19, sebaiknya kita ikut terus memantau. Kita harus tahu, ikut tracing, itu si pasien COVID-19 itu ketemu dengan siapa aja, itu kita perlu tahu, karena kita bisa ini juga kan, ikutan rapid test, apakah kita terpapar atau enggak. Kalau masalah dikucilkan dengan cara negatif, maksudnya disisihkan, itu kayaknya sih nggak perlu, karena itu juga harus dibantu. Tapi kalau misalkan harus menjaga jarak fisik itu sangat penting juga sih. Siap. Seperti itu. Baik, Ibu Cecilia, terima kasih atas waktunya. Semoga Ibu Cecilia dan juga Ibunda selalu diberikan kesehatan. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Salam untuk
Ya, saudara, cuaca ekstrim terjadi di perairan Teluk Bone. Ratusan nelayan di tempat pelelangan ikan ulo-ulo Desa Bajoe, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, tidak melaut. Untuk mengisi waktu, sebagian nelayan memperbaiki alat tangkap dan perahu. Ratusan nelayan di tempat pelelangan ikan ulo-ulo Desa Bajoe, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, enggan berangkat ke laut untuk mencari ikan akibat cuaca ekstrim yang melanda perairan Teluk Bone selama sepekan terakhir. Untuk mengisi waktu kosong, sebagian nelayan memperbaiki alat tangkap dan perahu yang rusak. Sebagian juga menjadi buruh bangunan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Ombak tinggi di laut perairan Teluk Bone diperkirakan mencapai 1 meter hingga 2,5 meter, sehingga dapat mengancam keselamatan para nelayan. Salah seorang nelayan di tempat pelelangan ikan ulo-ulo, Syahrir, mengungkapkan bahwa cuaca yang tidak menentu terjadi di laut sehingga dirinya takut berangkat untuk mencari ikan karena sangat membahayakan para nelayan. Kendati ombak tinggi di laut saat ini, namun sebagian nelayan ada yang tetap nekat berangkat untuk mencari ikan, namun hasil tangkapan mereka berkurang. Saudara, hujan yang mengguyur Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang menyebabkan jalan poros Desa Bakaru dengan Paseang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang kembali tertimbun longsor. Jalan poros antara Desa Baseang dan Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang, kembali tertimbun material longsor, sehingga akses jalan hanya bisa dilintasi kendaraan roda 2. Warga Baseang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang tidak dapat melintas menggunakan kendaraan roda 4. Selain material longsor, batu dan tanah menutup sepanjang jalan antar desa. Beruntung material longsor tidak menimpa tiang listrik sehingga aliran listrik tidak padam di Desa Baseang, Kecamatan Lembang. Camat Lembang Muhammad Yusuf mengatakan pemerintah Kecamatan Lembang bersama Kepolisian Polsek Lembang dan Konramil 140407 Lembang melakukan peninjauan langsung lokasi longsor, sehingga pihaknya segera melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Pindrang untuk mendatangkan alat berat melakukan pembersihan material batu dan tanah yang menutup jalan poros Baseang dengan Bakaru secepatnya agar warga tidak semakin kesulitan mengakses jalan tersebut dan warga dari Bakaru tidak putar balik. Kondisi jalan Bakaru Baseang, di mana kami temukan ada satu titik longsor yang menutupi badan jalan. Jalan ini akses roda 4 tidak bisa lewat sama sekali, dan insya Allah akan menjadi rekomendasi kami kepada pemerintah kabupaten untuk segera membersihkan jalan dengan penggunaan alat peksa. Demikian kami laporkan. Sementara Kepolisian Polsek Lembang bersama Koramil 140407 Lembang segera menyediakan personilnya untuk membantu menyingkirkan material longsor menutupi jalan hingga alat berat dapat difungsikan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan dalam segmen Sulsel Membangun. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Sulawesi Selatan hari ini. Dalam rangka mengantisipasi pandemi COVID-19, program belajar dari rumah hadir untuk memberi ruang kepada seluruh peserta didik yang tidak memiliki internet, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas, agar tetap dapat belajar dengan maksimal. Dampingi putra-putri Anda dengan penuh gembira bersama tayangan edukatif. Belajar dari rumah, Senin sampai Jumat, PAUD pukul 8 waktu Indonesia Barat, SD pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, SMP pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, SMA pukul 14 waktu Indonesia Barat, Pengasuhan dan Pendidikan Anak pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dipersembahkan oleh
Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan kembali memberikan predikat opini wajar tanpa pengecualian WTP kepada pemerintah Kota Makassar. Predikat WTP ini merupakan kelima kalinya diperoleh pemerintah Kota Makassar. Opini wajar tanpa pengecualian diberikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2019. Hal ini diumumkan langsung Kepala Perwakilan BPK Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Wahyu Priyono melalui konferensi virtual. PJ Wali Kota Makassar, Yusran Yusuf, bersama Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lalo, serta Sekretaris Kota Makassar, M. Ansar, menyampaikan apresiasi atas kerja keras para pengelola keuangan SKPD yang terdiri dari PPK, SKPD, bendahara, penerimaan, dan bendahara pengeluaran. Berkat upaya maksimal yang terus dilakukan, terbukti mampu mempertahankan capaian opini WTP hingga berhasil diraih 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2015 hingga kini. Yusran juga mengatakan seluruh saran dan masukan dari tim pemeriksa BPK sangat berarti dalam peningkatan kinerja pemerintah dan akan menjadi motivasi pengelolaan keuangan daerah. Yusran berkomitmen akan menjadikan seluruh rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan oleh tim BPK akan ditindaklanjuti secara maksimal dan berkelanjutan. Tentu kita bersyukur ya bahwa kita bisa mendapatkan lagi WTP, dan ini indikator bahwa pengelolaan keuangan berjalan dengan tertib ya, secara administrasi bisa dilakukan dengan baik, dan tentu ini bisa berjalan karena ada sinergitas antara seluruh kepala SKPD, wali kota, dan tentu dengan dukungan teman-teman di DPR sebagai salah satu fungsi pengawasan ya. Jadi saya kira sinergitas ini harus terus dipertahankan supaya akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kota Makassar semakin baik ke depan. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lalo, memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan pemerintah Kota Makassar meraih WTP yang kelima. DPRD sendiri, menurut Rudi, akan terus memberikan pengawasan dan evaluasi jalannya pengelolaan keuangan akan semakin baik lagi ke depan. Ya, dengan capaian ini kita berharap jajaran pemerintah Kota Makassar bisa pertahankan dan betul-betul pengelolaan keuangan kita bisa akuntabel, terbuka, dan tidak ada masalah gitu kan. Ini tentu bisa menjadi capaian yang luar biasa sehingga Makassar tidak lagi ada masalah lah ya, khususnya pengelolaan keuangan aset kita. Ya tentu DPR kami sebagai lembaga pengawasan akan terus mengevaluasi dan mengawasi jalannya pengelolaan keuangan. Selain Makassar, opini WTP juga diberikan kepada Kabupaten Goa dan Sinjai, sementara Kabupaten Takalar dan Jeneponto gagal meraih opini WTP. Guna mendukung kesiapan program Bala Ewako menuju New Normal, Kecamatan Mariso melakukan apel kesiapan serta dan kerja bakti di wilayah Kelurahan Bontomaranu dan Kelurahan Matoangin. Pendirian Pos Bala Ewako menjadi bagian menuju era New Normal. Di dalamnya terdiri dari 3 pilar pemerintahan, TNI, dan Polri. Pos Bala Ewako didirikan di setiap kecamatan di Kota Makassar, bertujuan memberikan akses kepada masyarakat dalam mengadukan beberapa layanan publik tentang keluhan publik untuk sektor-sektor mengenai COVID-19 di kelurahan masing-masing. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mendukung persiapan program Bala Ewako, Kecamatan Mariso Makassar menggelar apel kesiapan dan dilanjutkan dengan kerja bakti bersih-bersih yang dipusatkan di 2 kelurahan. Titik pertama di Jalan Dahlia, lorong 312, Kelurahan Bontomaranu, dan titik kedua di Jalan Matahari, Kelurahan Matoangin. Dalam giat ini, semua unsur terlibat bersama, bahu-membahu, dan bergotong royong membersihkan wilayah mereka, mulai dari saluran pembuangan rumah tangga, pepohonan yang mengganggu pengguna jalan dan pengendara, hingga sampah-sampah yang berserakan. Turut hadir dalam kegiatan ini Kapolsek Mariso dan Ramil Mariso, petugas Kecamatan Mariso, LPM RT RW Bontomaranu dan Matoangin, Forum Komunikasi Anti Narkoba Bontomaranu, serta sejumlah tokoh masyarakat dan warga sekitar.
Pemerintah Kabupaten Goa kembali mempertahankan WTP 9 kali berturut-turut atas laporan hasil pemeriksaan LHP dan laporan keuangan pemerintah daerah LKPD yang diserahkan BPKRI Perwakilan Sulawesi Selatan. Pemerintah Kabupaten Goa kembali mempertahankan wajar tanpa pengecualian WTP atas laporan hasil pemeriksaan LHP dan laporan keuangan pemerintah daerah LKPD dari Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI Perwakilan Sulawesi Selatan. Hal ini diungkapkan Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Wahyu Priyono, dalam acara penyerahan dan penandatanganan berita acara serah terima LHP LKPD tahun anggaran 2019 Kabupaten Goa yang dilaksanakan melalui video conference di Baruga Karenggalesong, kantor Bupati Goa. Wahyu Priyono mengatakan, pemberian WTP ini karena dalam penyusunan laporan keuangan daerah dianggap sudah memenuhi kriteria, yaitu sudah sesuai standar akuntansi pemerintahan. Sementara itu, Bupati Goa Adnan Purikta Iksan mengaku bersyukur atas WTP ke-9 yang diraih Kabupaten Goa berkat kerjasama yang baik seluruh pihak, baik eksekutif maupun legislatif. Setiap penetapan WTP berkat kerja keras seluruh pihak yang ada sesuai aturan dan ketentuan serta sistem internal pemerintah Kabupaten Goa yang telah berjalan dengan baik. Sehingga pihaknya akan terus membangun komunikasi yang baik bersama DPRD dan menindaklanjuti catatan dari BPK Provinsi Sulawesi Selatan setelah adanya WTP ini. Adnan Purikta Iksan berharap capaian dan prestasi ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi untuk masa yang akan datang, apalagi Kabupaten Goa menjadi satu-satunya di Sulawesi Selatan yang mampu mempertahankan WTP 9 kali berturut-turut. Oleh karena itu saya yakin dan percaya setiap penetapan WTP itu berkat kerja keras seluruh pihak yang ada, yang tentu bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Dan sistem internal pemerintah di Kabupaten Goa telah berjalan dengan baik. Itu terbukti bahwa kita mampu meraih WTP 9 kali berturut-turut. Dan ini merupakan satu-satunya di Provinsi Sulawesi Selatan. BPK berharap daerah yang menerima WTP dapat mempertahankannya dan kepala daerah dapat tetap mengendalikan kegiatan di unit kerja masing-masing. Bupati Bone dan Kepala Dinas Sosial turun langsung ke beberapa desa memberikan bantuan sosial kepada warga yang berhak. Dinas Sosial dalam menyalurkan bantuan jaring pengaman sosial atau Social Safety Net ke desa yang masih belum tersentuh oleh bantuan pemerintah akibat dampak pandemi COVID-19. Karena itu, dalam kunjungan kerja Bupati Bone Andi Fasar, selain untuk memberikan langsung bantuan kepada warga akibat dampak pandemi COVID-19, juga sekaligus mensosialisasikan penerapan tatanan era normal baru kepada masyarakat, utamanya warga desa, seperti saat kunjungan ke Desa Ureng, Kecamatan Palaka, dan Desa Lemo Ape. Namun demikian diakui menyangkut bansos berpeluang menimbulkan polemik akibat adanya warga yang merasa berhak tetapi belum mendapatkan bantuan seperti warga lingkungan Awang Salo, Kelurahan Panyula. Karena bantuan berupa uang tunai Rp200.000 dan beras 5 kg justru jatuh kepada keluarga yang dinilai mampu sebab memiliki mobil dan perahu. Dan tidak tanggung-tanggung, warga yang umumnya emak-emak menyebut ada 25 kepala keluarga yang mereka anggap masih mampu. Penyerahan secara langsung oleh Bupati ini merupakan tindak lanjut aduan warga ke DPRD didampingi mahasiswa dari PMII, sekaligus menjadi kesempatan bagi Bupati memberikan arahan pemerintah kelurahan dan desa untuk cermat mendata masyarakatnya tanpa kepentingan pribadi. Syafri Asis, TVRI Sulawesi Selatan melaporkan. Berdiri tak jauh dari Pantai Losari, Masjid 99 kubah dengan aneka kubahnya dan berwarna cerah, serta menakjubkan mencuri perhatian, menjelma menjadi ikon wisata baru di Kota Makassar, namun kini belum selesai. Puluhan kubah kecil mengitari kubah utama dengan diameter paling besar yang berpusat di tengah bangunan masjid. Warna-warna yang menyala seperti kuning, merah dan coklat serta putih berkelip indah di kubah dan tubuh masjid cantik ini. Masjid 99 kubah yang ada di kawasan Center Point of Indonesia
Jalan Metro Tanjung Bunga Kota Makassar hingga kini masih dalam status ditangguhkan. Rencananya pembangunan masjid yang tidak jauh dari anjungan Pantai Losari Makassar ini akan lanjut dikerjakan tahun 2020. Namun hingga kini tindak lanjut penyelesaiannya belum juga terlihat dimulai. Adapun total anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masjid ini sebesar 72 miliar rupiah. Artinya, masih membutuhkan sisa anggaran sebesar 40 miliar rupiah untuk finishing. Tidak sedikit masyarakat yang berharap masjid ini dapat segera difungsikan dan menjadi pusat kegiatan peribadatan umat muslim di daerah ini. Arsitektur yang indah dan megah, serta lokasinya yang sangat strategis digadang-gadang menjadi ikon baru Kota Makassar. Bahkan diklaim Masjid 99 Kubah di kawasan Center Point of Indonesia ini akan menjadi salah satu dari 30 masjid terunik di dunia dan masuk 10 masjid terbaik di Indonesia. Meski didesain oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, pemerintah setempat tetap melibatkan arsitek lokal dalam pembuatannya, di mana angka 99 yang tersemat di belakang nama masjid ini merupakan adaptasi dari jumlah Asmaul Husna. Ya, saudara, salah satu bangunan monumental yang diharapkan menjadi ikon baru di Sulawesi Selatan yakni Masjid 99 Kubah. Namun hingga saat ini belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat khalayak. Untuk mengetahui sejauh mana langkah dalam menyelesaikan pembangunan Masjid 99 Kubah, saat ini sudah hadir di studio inisiator gerakan revitalisasi Masjid 99 Kubah, Dr. Hasrullah. Terima kasih atas kedatangannya, Pak. Alhamdulillah. Ya. Baik, Pak, tentu kita sama-sama prihatin masjid yang begitu megah, namun kini belum bisa dimanfaatkan. Ya. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Jadi gerakan Kaukus ini sebenarnya ingin melihat bagaimana fungsi masjid sebenarnya. Karena memang sekitar 2 tahun ini kita kelihatan tidak ada tempat sirkulasi keagamaan muncul di sana. Ya. Jadi kami dari beberapa orang dari beberapa kampus, 6-7 kampus menyatukan diri untuk melihat bagaimana kalau kita ada gerakan Kaukus untuk menyampaikan kepada pemerintah dan masyarakat supaya fungsi masjid yang kita katakan bisa menjadi pusat budaya Sulawesi Selatan, kemudian tempat peribadatan, bahkan masjid terunik 33 di dunia ini, kemudian di Indonesia ada 10 kategori yang cukup besar yang kita miliki, kenapa tidak dipakai untuk tempat ibadah? Itulah gerakan ini lahir untuk sebagai pemantik agar semua orang-orang yang terlibat dalam penentu kebijakan, baik wakil rakyat di DPR, kemudian teman-teman dari akademisi menyoroti, ayolah ada masjid yang nganggur yang sudah 2 tahun belum disentuh, padahal tujuannya adalah bagaimana menggairahkan keagamaan dalam bentuk masjid. Kan di riwayat hadis Bukhari Muslim mengatakan barang siapa yang membangun masjid itu taruhannya adalah dapat istana di surga. Saya kira ini panggilan keagamaan, panggilan keumatan. Ada masjid yang sangat bagus ini. Mari kita sama-sama. Bahkan kita sekarang melakukan donasi. Gerakan donasi 100.000 upaya bagaimana memikat kebersamaan umat Islam di Jazirah Sulawesi Selatan sehingga rasa memiliki ada gitu. Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya yang kami lakukan, kami sudah menyurat kepada orang tua kita, penentu kebijakan Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Nurdin Abdullah untuk menyampaikan aspirasi yang kami buat dengan 9 poin, begitu juga ke DPR Sulawesi Selatan kami sudah menyurat. Tapi sebelumnya kami juga melakukan upaya minta saran pendapat terutama kepada ulama, yaitu Pak Kiai Haji Sanusi Baco, mengatakan kepada kami silakan Kaukus ini jalan, yang penting misinya untuk kemakmuran masjid. Begitu juga dari tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Kiai Haji Iskandar Tompo, kemudian Pak Saiful kami juga sudah ketemu menyampaikan seperti itu. Tidak ada jalan lain, harus masjid ini tetap dilanjutkan. Kemudian kami juga sudah ketemu Dewan Masjid Indonesia, Pak Amin Sam, walaupun dalam bentuk diskusi darin, Kemudian ketemu dengan Pak Agus, semua tokoh-tokoh, dan hal inilah yang menyebabkan kami terpanggil bahwa masjid ini sangat bagus, indah. Kalau tidak diselesaikan dan dianggarkan di kebijakan publik, ini akan
menimbulkan berkepanjangan tidak akan kita gunakan. Jadi memang ini adalah murni untuk gerakan umat, pastebul akhirat. Tujuannya cuma akhirat gitu. Jadi tidak ada kepentingan lain. Bagaimana masjid ini, karena saya ingin menyampaikan di tempat yang terhormat di pemirsa TPRI Sulawesi Selatan, orang datang ke Makassar ini kan ada ikon baru. Terus ada ambil selfie, ambil gambar, ditebar kemana-mana. Tapi belum dipakai ya. Jadi ini yang belum saya minta ya dimanfaatkan. Jadi kami berharap pemangku kepentingan, gubernur, wali kota maupun wakil-wakil kita di DPR, kami salurkan aspirasi. Mari kita sama-sama kolaborasi dengan Kaukus ini sebagai pemantik saja. Semoga masalah peribadatan di masjid yang indah ini, dan kami tidak mau mempersoalkan ada sesuatu di balik itu, tapi yang jelas kami punya niat bagaimana masjid ini bisa berfungsi dengan baik gitu. Oke Pak, kalau kita melihat dari dana dari pemerintah sendiri, sampai manakah penggunaan dana dari pemerintah dan apa kendalanya hingga saat ini? Jadi sebenarnya di pemerintahan sebelumnya itu itu sudah mengucurkan dana ada sekitar 120 miliar. Anggaran masjid ini dari data-data kami peroleh itu membutuhkan sampai 170 miliar. Masih ada sekitar 80% sudah selesai. Tapi yang belum itu seperti pelataran, tempat tempat wudhu yang sifatnya pelataran juga itu butuh sentuhan. Tapi kami sebagai gerakan inisiator ini ingin mengetuk kepada masyarakat, ayo sama-sama kita bikin kolaborasi yang bagus, kemudian kita aspirasi ini jangan dilihat sebagai sebuah gerakan politik, tapi dilihat sebagai gerakan umat, supaya kalau masjid tidak digunakan selama ini saja, kalau sudah 2 tahun pasti ada sesuatu gitu. Apa mobil saja kalau tidak dipanasi, tidak dipakai itu akan pasti ada sesuatu yang harus. Makanya dengan segala hormat barangkali di tempat yang terhormat di TPR, kami menghimbau kepada masyarakat yang mau berdonasi silahkan di playernya kita bisa lihat. Kemudian kami mengharapkan dukungan dari DPR maupun Pak Gubernur menerima kami untuk menyampaikan begini loh aspirasi kita gitu. Oke, baik Pak. Ini merupakan gerakan sosial atau gerakan umat yang Bapak lakukan. Nah, sejauh mana keterlibatan tokoh masyarakat dan juga tokoh agama hingga saat ini dengan inisiator gerakan? Ini yang saya sampaikan. Kami ini Kaukus juga harus mendengar aspirasi masyarakat gitu. Itu dengan beberapa sekarang kan era media sosial ya, 65-75% itu semua responnya bagus gitu. Responnya bagus, bahkan beberapa tokoh nasional. Bahkan yang saya luar biasa, respon itu ada dari Australia, ada dari Malaysia, ada dari Jambi, ada dari Papua, ada dari Sopeng, ada dari Manado, ada dari Gorontalo, ada dari Surakarta, ada dari Jakarta, ada dari Jawa Timur. Hampir seluruh. Jadi ini sebenarnya ikon Sulsel ini sudah mendapat respon mendunia gitu. Dan ini respon opini publik juga sudah tidak bisa dielakkan. Jadi solusi yang terbaik adalah bagaimana kita sama-sama, terutama kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, mari kita sama-sama, kemudian kami ini hanya pemantik. Menyangkut tentang dana, saya kira nanti tugas kami akan melakukan negosiasi dengan wakil kita yang kami hormati, yang berjumlah 85 orang di DPR Sulsel, supaya kalau tidak dianggarkan 2019, dianggarkan 2020. Nah, 2 tahun ini tidak. Kami berharap 2021 sudah dianggarkan. Kemudian di anggaran masih ada sekarang baru bulan Juni. Siapa tahu ada anggaran perubahan, itu bisa dianggarkan supaya masjid ini sudah bisa digunakan. Jadi jangan sampai, saya sebenarnya agak sedih melihat kalau di Pantai Losari melihat ada masjid tidak ada azan. Saya ini kan pengurus yayasan, salah satu masjid di Makassar gitu. Ini kalau ada masjid dalam keadaan mau diperbaiki atau sementara dibangun, suara azan itu tiap 5 waktu ini sudah mendunia, kita punya gambar tapi belum disentuh. Jadi kami ingin menyentuh bahwa ini adalah gerakan umat. Saya juga malu sebenarnya. Bahkan ada panglima di Indonesia ini tanya, dia kira itu masjid kita ini sudah selesai. Saya bilang belum, Jenderal. Maka dia sumbang cukup banyak sumbangannya, tapi bukan sumbangan. Tapi perhatian ini mulai dari masyarakat bawah. Tadi ditanya, bagaimana keterlibatan? Yang menyumbang 100.000 itu juga dari kelas bawah. Bahkan ada polisi air itu jumlahnya dia nyumbang 100.000. Kenapa 100.000? Karena kubahnya ini kan
99. Ya. Kalau mau transfer di ATM itu nggak bisa, ya, minimal 100.000. Jadi Rp1 jadi saya pikir ini adalah gerakan umat dan saya berdoa kalau bisa tidak terlalu lama masjid ini sudah bisa digunakan. Ya, biar sementara diperbaiki di apa, dan saya kira kita mohon hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti bul akhirat. Kemudian ini untuk kita apa sih sebenarnya? Saya punya umur sekarang 58. Apa yang harus saya cari lagi kalau bukan mengurus akhirat gitu? Makanya kami terpanggil dan berusaha sekuat tenaga. Dan teman-teman yang terlibat ada 7 orang sebenarnya dari beberapa universitas ya. Saya sebutkan ada Ibu Sakapati, ada Pak Lulu, kemudian ada Sudirman Numba, ada Arkam Asiking, ada Ian Latanro, dan semua ini orang yang punya idealisme, punya nyali untuk bagaimana. Kalau tidak, masjid ini hanya menjadi hiasan. Bahkan orang menganggap ini bisa jadi candi nanti karena tidak ada aktivitas di dalam gitu. Saya kira itu tujuan utama kami. Target kira-kira berapa nilai yang harus tercapai untuk bisa kita manfaatkan masjid 99 Kuba ini? Sebenarnya kalau sudah kami diterima oleh Gubernur Sulawesi Selatan yang kami hormati, kemudian sudah diterima oleh DPR Sulsel, itu kita akan negosiasi. Memang saya katakan tadi 50 sampai 70 miliar. Gerakan ini hanya sebagai pemantik. Kalau kami dibentuk dalam bentuk yayasan, dan barangkali pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada yayasan yang bekerja, saya kira bantuan banyak kita bisa lakukan. Saya kira gerakan Sailan untuk menyumbang ini masih di bawah alam sadar ya. Tapi begitu dibuka ada yayasan, kemudian ada pengurus masjid terbentuk, kemudian kita banyak yang bisa bantu. Bisa saya bayangkan hanya dalam waktu 3 minggu sudah hampir 300 juta. Dan itu berarti 1 minggu kita bisa kumpulkan 100 juta gitu. Kalau kita 6 bulan, wah sudah cukup sudah. Jika ada masyarakat yang ingin juga menyumbang Pak di inisiator gerakan revitalisasi Masjid 99 Kuba ini, kemana Pak? Jadi sebenarnya saya bawa handphone di sini, saya harus buka ini sebenarnya kalau mau. Jadi saya harus sampaikan bahwa silakan di Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri ini adalah silakan hubungi, di situ ada nomornya. Maaf, saya harus buka dulu ini. Saya buka dulu ini karena jadi yang mau berinisiatif untuk bersama-sama membangun gerakan revitalisasi Masjid 99 Kuba agar kita bisa menggunakan secepat mungkin masjid yang begitu megah, yang berada di pusat kota, bisa Bapak sebut? Gerakan Rp100.000 untuk Masjid 9 Kuba, Bank Syariah Mandiri. 71 40 78 60 92 atas nama Ibu Sakapati. Mungkin bisa tim bisa menulis di running text nantinya, bisa masyarakat luas yang bisa mau berinisiatif untuk gerakan revitalisasi Masjid 99 Kuba bisa menyumbangkan dananya ke rekening yang ada di running text di bawah ini. Baik Bapak, terakhir, kepedulian seluruh elemen masyarakat ini tentu begitu besar untuk kelanjutan hingga pemanfaatan Masjid 99 Kuba ini. Nah, ini merupakan tanggung jawab kita bersama seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Nah, apa yang menjadi harapan dan pesan kita terhadap penyelesaian Masjid 99 Kuba ini? Pertama, kami minta barangkali political will dari pemerintah. Mari kita bersama-sama berkolaborasi dengan komponen masyarakat, sehingga ini adalah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab umat. Kemudian yang kedua, lebih penting lagi, jangan sampai masjid ini tidak terpakai, karena kalau masjid sudah terpakai, digunakan untuk sholat, otomatis semua kehidupan di aktivitas di masjid kita ini. Dan ketiga, saya berharap kita akan bangga, masyarakat Sulawesi Selatan akan bangga bahwa Masjid Kuba 99 sudah difungsikan dengan baik. Baik, terima kasih Dr. Hasrullah sudah hadir di studio kami dalam Sulawesi Selatan hari ini. Terima kasih. Baik saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan dalam segmen Lintas Daerah. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Sulawesi Selatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saat ini 209 negara di dunia termasuk negara kita Indonesia sedang menghadapi tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Masa yang berat bagi kehidupan kita, bahkan pandemi corona ini telah membawa
kesedihan bagi sebagian orang dan kesulitan bagi banyak orang. Dan kita semua mengalami perubahan besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kesempatan ini, saya sampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada semua dokter, semua perawat, dan seluruh tenaga medis yang telah berjuang di garis depan dan terus berjuang hingga kini. Dan mereka yang telah menjalankan peran penting tanpa pamrih, TNI, Polri, para relawan yang telah melaksanakan tugas di luar rumah untuk kita semua. Atas nama masyarakat dan negara, saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya karena apa yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara lakukan merupakan pengorbanan yang luar biasa. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang telah tinggal di rumah. Karena dengan berada di rumah, kita semua telah berupaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Dan artinya telah menyelamatkan banyak keluarga dari virus ini. Mari kita terus bersama-sama menangani pandemi ini, bergotong royong, bersatu padu, karena hanya dengan cara kebersamaan ini kita akan dapat mengatasinya. Kita tidak sendiri, kita bersama dengan negara-negara lain yang juga mengalami hal yang sama untuk bersama mengatasi pandemi ini, dan tetaplah bersabar, optimis, tetap disiplin berada di rumah, jaga jarak dalam berhubungan, berinteraksi dengan orang lain, hindari kerumunan, rajin cuci tangan, pakailah masker saat keluar rumah. Ketika kedisiplinan kuat itu kita lakukan, insya Allah kita akan kembali pada situasi dan kondisi normal dan dapat bertemu dengan saudara, bertemu dengan teman, bertemu dengan kerabat dan tetangga dalam situasi yang normal. Tapi untuk saat ini, marilah kita tetap berada di rumah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan saudara, untuk mengetahui perkembangan COVID-19 di Sulawesi Selatan, Anda dapat memindai barcode yang ada di layar kaca Anda yang langsung terhubung dengan website COVID-19 Sulsel. Dan selanjutnya, Kepolisian Polsek Watang Sawito bersama pihak Puskesmas Salo dan pemerintah Kelurahan Perang mendalami kasus meninggalnya bayi 3 jam setelah imunisasi. Ibu kandung almarhum bayi, Hasniar, mengatakan dirinya membawa anaknya ke Posyandu Mekar dekat rumahnya setelah diimunisasi kembali ke rumah. Berselang 3 jam setelah imunisasi, putranya mengalami pembengkakan, demam, dan kejang, sehingga dilarikan ke Puskesmas Salo. Karena menilai tim medis Puskesmas Salo masih melakukan observasi terhadap bayinya, sehingga dirinya meminta dirujuk ke Rumah Sakit Aisyah, Kabupaten Pindrang. Namun dalam perjalanan, bayi tersebut meninggal dunia. 3 jam sesudah imunisasi, demam, baru bengkak pahanya merah, terus muntah, sesudah muntah, BAB, baru dibawa ke puskesmas. Ada itu yang Pak Bahar. Iya. Artinya tidak dibantu cek juga suhunya, orang bilang bagaimana pas ditanya bilang kenapa tidak dikasih bantu pernapasan, dia bilang itu dibantu pernapasan kejang-kejang pi. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Pindrang, Dr. Gigi Diah Puspita Dewi, mengatakan
Bayi yang meninggal dunia usai diimunisasi sudah ditangani secara prosedur kesehatan oleh bidan di Posyandu, di mana bayi tidak akan diimunisasi jika dalam keadaan sakit, dan bayi yang mengalami kelainan usai imunisasi, masa tenggang waktunya 2 jam. Jika dalam waktu 2 jam setelah imunisasi bayi meninggal dunia, membuktikan bayi tersebut murni akibat imunisasi. Tetapi jika lewat dari 2 jam, bayi tersebut meninggal karena penyakit lain. Kalau kejadian pasca imunisasi itu kan memang ada kadang-kadang kita punya protak IP istilahnya. Kejadian pasca imunisasi itu sampai batas 2 jam. Jadi kalau jam 9 diimunisasi, jam 11 sampai jam 11 itu berarti betul-betul karena imunisasinya. Tapi kalau ini mungkin ada penyakit lain. Hingga fakta ini diberitakan masih dalam proses pendalaman pihak yang berwajib. Sidang gugatan dugaan penyebrotan lahan tambang nikel digelar di Pengadilan Negeri Makassar siang kemarin. Dalam sidang ini 3 orang saksi dihadirkan di hadapan majelis hakim untuk dimintai keterangan. Dugaan penyerobotan lahan di atas lahan tambang nikel yang seharusnya telah disita kurator dari Bank Internasional Indonesia. Penggugat dalam hal ini, Dr. Haji Tutik Sri Hartati, mengajukan sejumlah bukti-bukti pada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Makassar. Gugatan itu terkait pengalihan izin usaha pertambangan IUP dari PT Sultra Jembatan Mas ke PT PKS milik Jeffrey Rumendong. Kuasa hukum penggugat, Mas Samudra, mengatakan dalam sidang pembuktian kali ini pihaknya menyayangkan adanya upaya penyerobotan aset yang kini dikuasakan kepada kurator, di mana setelah tergugat dalam hal ini PT Sultra Jembatan Mas dinyatakan pilot pada tahun 2019 lalu. Kini IUP-nya justru dialihkan ke PT PKS. Dalam sidang perkara niaga yang dipimpin Hakim Suratno, penggugat mengajukan puluhan lembar bukti-bukti surat serta bukti keterangan dari sejumlah saksi guna meyakinkan majelis hakim. Hanya saja, hujan interupsi sempat mewarnai sidang lantaran tergugat Jeffrey Rumendong dan tergugat lainnya menolak keterangan saksi. Utamanya saksi penggugat yang tidak lain merupakan salah seorang pemilik lahan yang mengaku belum menerima pembebasan lahan miliknya yang masuk ke dalam area tambang. Diketahui perkara niaga dengan nomor 3-PDT sus gugatan lain-lain _PN Niaga Makassar tahun 2020 tersebut memang menggugat sejumlah pihak termasuk Gubernur Sulawesi Tenggara. Mustamin melaporkan. Sebuah minibus hangus terbakar akibat korsleting pada kabel listrik di bagian jok belakang kendaraan di Kabupaten Maros. Diduga akibat korsleting pada kabel listrik di bagian jok belakang, sebuah minibus dengan nomor polisi DD416B hangus dilalap si jago merah yang terjadi di salah satu bengkel mobil Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir jutaan rupiah. Dari rekaman video amatir warga terlihat kobaran api besar melalap seluruh bagian dalam minibus. Namun api telah dipadamkan oleh warga setelah berlangsung 30 menit proses pemadaman dengan menggunakan pasir dan air. Beruntung saat minibus terbakar, pemilik bengkel langsung mendorong kendaraan tersebut keluar dari dalam bengkel mobil dan nyaris membakar sejumlah kendaraan roda 4 yang terparkir di depan bengkel. Waktu itu adik perbaiki di dalam situ sampai dia ada koslet sedikit. Akhirnya diselamatkan keluar dari jalur sana. Di samping didorong ke tengah ini. Sampai itu saja awal awal kejadiannya. Dari mana awalnya api, Pak? Dari itu di belakang mungkin ada soket yang longgar sampai menimbulkan api kan. Oh, pada saat di starter gitu ya? Di starter ya. Langsung ada api dari belakang? Dari belakang. Meski tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun pemilik mobil mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Hingga saat ini minibus tersebut masih berada di pinggir jalan dengan kondisi hangus di bagian dalam maupun di bodi kendaraan.
Sementara itu di Kabupaten Luwu, mobil Avanza berwarna silver plat nomor polisi DW1410BC menabrak rumah warga di Jalan Trans Sulawesi, Desa Lengkong, Kabupaten Luwu. Akibatnya kecelakaan itu sopir mendapat luka serius sehingga dilarikan ke Puskesmas Bua untuk mendapatkan penanganan medis. Beginilah kondisi mobil berwarna silver plat nomor polisi DW1410BC yang seruduk rumah warga di Jalan Trans Sulawesi, Desa Lekong, Kecamatan Buah, Kabupaten Luwu. Mobil yang menuju arah selatan dengan kecepatan tinggi tiba-tiba muncul motor dari arah berlawanan. Sopir mobil tidak dapat menguasai kendaraannya lalu menyambar motor, kemudian mobil tersebut kembali menabrak rumah warga. Akibat kejadian ini, mobil Avanza mengalami kerusakan di bagian kap depan sebelah kanan karena benturan keras pada tiang rumah milik warga. Kejadian ini membuat pemilik rumah kaget dan keluar rumah. Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Luwu tiba di lokasi kejadian dan langsung melakukan identifikasi dari akibat kecelakaan tersebut. Sementara supir mobil dilarikan ke Puskesmas Buah, Kecamatan Buah, Kabupaten Luwu untuk mendapatkan penanganan medis karena mendapat luka di bagian jari, tangan, kaki, dan di bagian punggung akibat benturan benda keras saat menabrak rumah. Sedangkan pengendara motor hanya mendapat luka ringan. Muhammad Ilyas, TVRI Sulawesi Selatan melaporkan. Warga dan pengendara yang melintas di sekitar Jalan Todopuli 7, Kota Makassar dikejutkan dengan kantongan sedekah berisi bahan pokok. Kantongan sedekah sengaja diberikan Yayasan Peduli Sesama Umat untuk membantu warga yang terdampak COVID-19. Sejumlah warga dan pengendara yang melintas langsung singgah untuk mengambil kantong sedekah yang sengaja digantung di depan pagar kantor pengurus Yayasan Peduli Sesama Umat yang terletak di Jalan Todopuli 7, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Kantong sedekah merupakan salah satu cara unik yang dilakukan untuk membantu warga yang terdampak COVID-19 di Kota Makassar tanpa harus bersentuhan langsung dan menjaga jarak dengan warga. Kantong sedekah berisikan bahan sembako seperti sayur, mie instan, telur, dan juga nasi kuning lengkap dengan air mineral sengaja diberikan gratis kepada warga dan pengendara setiap hari pasca Lebaran Idul Fitri. Uniknya dalam pembagian kantong sedekah ini sengaja digantung berjejer di pagar dengan rapi agar warga dapat memilih sesuai kebutuhan masing-masing sambil menerapkan protokol kesehatan seperti tetap menjaga jarak. Setiap hari dilaksanakan. Jadi semua itu juga ditunjang dari para donatur. Ya. Selain berbagi Bu, apa saja yang dilakukan lagi? Ini pasar jualan murah. Jualan murah. Itu seperti apa Bu jualan murahnya? Sedekah jadi sayuran. Itu harganya Bu bagaimana Bu? Harga di bawah standar. Yang biasa dijual 1.000 kita jual 500. Oh begitu Bu. Ya. Jadi untuk pemasukan menopang belanja. Bu. Keberadaan kantong sedekah ini sengaja digratiskan kepada warga untuk mengurangi beban sesama yang ekonominya terdampak pandemi COVID-19. Mustamin melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ayu Legiarto mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kami juga mengapresiasi setinggi-tingginya untuk para tenaga medis dan tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19 dan juga para relawan yang berusaha untuk memutus mata rantai COVID-19 di Sulawesi Selatan. Tetap jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.